Bayangkan sebuah negara yang kaya akan sumber daya, penuh dengan potensi dan memiliki rakyat yang bekerja keras setiap hari. Namun, semua harapan itu perlahan terkikis oleh satu penyakit yang menggerogoti dari dalam, korupsi. Korupsi bukan sekedar kejahatan terhadap hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Ia menghempas hak, menghambat pembangunan, dan memperlemah masa depan bangsa. Di video kali ini, kami akan mengupas apa itu korupsi, dampaknya terhadap kehidupan berbangsa, dan mengapa setiap warga negara termasuk kita punya peran penting dalam memberantasnya. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar, bertahan buat apa. Pelayanan publik adalah hak kita sebagai warga negara. Memberikan tips kepada pegawai bukanlah bentuk terima kasih yang benar. Ini justru bisa membuka celah awal dari gratifikasi. Bentuk korupsi yang bisa merusak integritas dan profesionalisme pegawai. Pegawai bisa mulai mengutamakan mereka yang memberikan uang daripada mereka yang harusnya dilayani lebih dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh Ibu, ada apa? Oh iya, ini kemarin nilai Najwa kecil, dapet C. Oh gitu ya. Ya terus mana dapet A gitu. Aduh dibalik. Kayaknya nggak begitu sama satu Ibu, ini ada sedikit gitu. Ya udah nanti nilainya jadi A plus ya. Iya ya. Matur nuwun ya Ibu. Iya gitu ya. Sami-sami. Belajar yang benar ya. Iya. Makasih Ibu. Iya terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Mari kita jujur mulai dari hal-hal kecil. Mari kita mulai berkata tidak pada gratifikasi, memberi dan menerima yang hanya hak kita. Hentikan budaya korupsi dengan jangan memberi, jangan minta, dan jangan diam. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak moral dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita semua memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Mulai dari hal-hal kecil seperti bersikap jujur, tidak menyuap, hingga berani melaporkan pelanggaran. Mari kita tanamkan semangat anti korupsi sejak dini demi masa depan bangsa yang lebih adil, bersih, dan bermartabat. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Bersama kita mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Mari kita mulai demi masa depan Indonesia yang bersih dan bermartabat. Sekian cuplikan video dari kami. Kritik dan saran yang membangun akan sangat kami harapkan. Terima kasih atas partisipasinya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023.